bagaimana kabarnya hari ini? Apakah kalian siap untuk memulai pembelajaran kali ini? Semoga masih tetap semangat ya. Nah, pada minggu kemarin kita sudah mempelajari mengenai pendapatan nasional. Nah, untuk sekarang kita akan mempelajari mengenai pertumbuhan ekonomi, di mana dengan mempelajari pertumbuhan ekonomi ini kita dapat mengukur kemajuan ekonomi sebagai hasil dari pembangunan nasional. Tujuan pembelajaran dari materi kali ini yang Ibu harapkan, yang pertama, peserta didik dapat memahami pengertian pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, peserta didik dapat mengidentifikasi indikator pertumbuhan ekonomi. Yang keempat, yaitu peserta didik dapat mengetahui cara menghitung pertumbuhan ekonomi. Dan yang kelima, yaitu peserta didik dapat mendeskripsikan teori pertumbuhan ekonomi melalui kajian literatur dengan lengkap dan teliti sehingga bisa menumbuhkan sikap jujur, disiplin, dan tanggung jawab. Cakupan materi yang akan Ibu sampaikan kali ini yang pertama yaitu pengertian pertumbuhan ekonomi, yang kedua yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yang ketiga adalah indikator dari pertumbuhan ekonomi, yang keempat adalah cara untuk menghitung pertumbuhan ekonomi, dan yang kelima yaitu teori dari pertumbuhan ekonomi. Sebelum kita memasuki ke materi, Ibu akan menampilkan grafik terlebih dahulu, yaitu grafik mengenai pertumbuhan ekonomi Indonesia dari tahun 2014 sampai 2019. Dapat dilihat di grafik bahwa pada tahun 2014 pertumbuhan ekonomi Indonesia yaitu sebesar 5,1%, di mana mengalami penurunan menjadi 4,88% pada tahun 2015. Nah, untuk tahun-tahun selanjutnya mengalami kenaikan secara stabil, di mana pada tahun 2016 pertumbuhan ekonomi naik menjadi 5,3%, dan untuk 2017 naik lagi menjadi 5,7%. Nah, untuk 2018 merupakan tahun yang memiliki persentase yang lebih tinggi daripada tahun-tahun sebelumnya, yaitu sebesar 5,17%, yang menjadi terbesar dari tahun 2014 sampai 2018. Nah, dari 2018 mengalami penurunan di tahun 2019 menjadi 5,2%. Sekarang kita akan memasuki materi. Yang pertama yaitu pengertian dari pertumbuhan ekonomi. Ada yang tahu apa sih pengertian pertumbuhan ekonomi? Nah, pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam suatu kenaikan pendapatan nasional. Nah, suatu perekonomian dapat mengalami pertumbuhan apabila jumlah produksi barang dan jasanya terus meningkat dari tahun ke tahun. Nah, dalam perekonomian, pertumbuhan ekonomi dikatakan mengalami kenaikan jumlah kualitas barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam kurun waktu tertentu, dan pertumbuhan ekonomi juga dapat dikatakan meningkat apabila terjadi kenaikan GNP sektorial dari tahun sebelumnya. Nah, selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Yang pertama yaitu tanah dan sumber kekayaan alam lainnya, di mana apabila suatu negara memiliki kekayaan alam yang luas dan melimpah, maka negara tersebut memiliki kesempatan untuk memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih baik daripada negara yang miskin akan sumber daya alam. Dan yang kedua yaitu jumlah penduduk dan kualitas dari penduduk serta tenaga kerja, di mana apabila jumlah penduduk yang besar merupakan salah satu modal penting dari pembangunan, maka jumlah penduduk yang besar tersebut harus diikuti dengan kualitas penduduk yang tinggi dan baik. Nah, dengan adanya kualitas penduduk yang baik tersebut akan menghasilkan tenaga kerja yang berkualitas pula, yang dapat meningkatkan produktivitas sehingga pertumbuhan ekonomi juga akan meningkat. Yang ketiga yaitu barang-barang modal dan tingkat teknologi, di mana perubahan barang-barang modal serta tingkat teknologi harus seiring sejalan. Apabila
terjadi perubahan pada barang-barang modal saja tanpa diiringi dengan tingkat teknologi, maka hasil pertumbuhan ekonomi yang akan dicapai juga akan rendah. Nah, untuk perubahan-perubahan pada barang-barang modal yang diiringi dengan tingkat kemajuan teknologi akan memiliki dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi yang akan berjalan secara cepat. Ketiga yaitu sistem sosial atau sikap masyarakat, di mana masyarakat tradisional cenderung menolak akan adanya perubahan, sedangkan untuk masyarakat modern bersikap sebaliknya, yaitu menerima akan adanya perubahan. Nah, hal tersebut dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Yang terakhir yaitu luas pasar atau pangsa pasar, di mana untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, maka suatu negara yang memproduksi barang dan jasa harus mendistribusikan hasil produksinya kepada konsumen dengan pangsa pasar yang tepat, di mana semakin luas dan tepat pangsa pasar yang dituju oleh suatu negara, maka semakin besar pula kesempatan negara tersebut untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berjalan dengan baik. Nah, selanjutnya yaitu mengenai indikator dari pertumbuhan ekonomi. Yang pertama yaitu pertumbuhan dari GNP atau Gross National Product, di mana merupakan produk-produk yang dihasilkan oleh suatu negara dari tahun ke tahun atau dari suatu periode tertentu. Yang kedua yaitu pendapatan per kapita, di mana pendapatan tersebut merupakan pendapatan rata-rata masyarakat dari suatu negara yang diperoleh dari hasil pembagian pendapatan nasional dengan jumlah penduduk negara tersebut. Yang ketiga yaitu indeks kualitas hidup, di mana merupakan indikator pertumbuhan ekonomi yang dapat diukur dengan mengetahui angka kematian, angka kelahiran, dan jumlah penduduk. Yang keempat yaitu indeks pembangunan manusia yang dapat diukur melalui tingkat pendidikan dan tingkat kesehatan. Nah, selanjutnya yaitu cara untuk menghitung pertumbuhan ekonomi. Nah, cara untuk menghitung pertumbuhan ekonomi dapat digunakan dengan rumus pertumbuhan sama dengan PDBT dikurangi PDBT kurang 1 dibagi PDBT kurang 1 dikali 100%. Atau bisa juga PDBT tahun sekarang dikurangi PDBT tahun lalu dibagi PDBT tahun lalu dikali 100%. Selanjutnya yaitu teori pertumbuhan ekonomi. Nah, teori pertumbuhan ekonomi ini dibagi menjadi 3, yaitu teori pertumbuhan ekonomi historis, teori pertumbuhan ekonomi klasik, dan teori pertumbuhan ekonomi neoklasik. Nah, teori pertumbuhan ekonomi historis dibagi menjadi 4 teori. Yang pertama yaitu teori dari Friedrich List. Teori ini berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi diukur melalui cara produksinya yang dibagi menjadi beberapa fase. Yang pertama yaitu fase berburu atau mengembara, yang kedua yaitu masa berternak atau bertani, yang ketiga yaitu masa bertani atau kerajinan, dan yang keempat yaitu masa kerajinan, industri, dan perdagangan. Yang kedua yaitu teori dari Bruno Hildebrand, di mana teori ini berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi dapat diukur melalui alat tukar dalam suatu perdagangan yang terdiri dari barter, uang, dan kredit. Yang ketiga yaitu teori pertumbuhan ekonomi Karl-Bucher, di mana teori ini berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh atau memiliki hubungan dengan produsen dan konsumen dalam mendistribusikan hasil produksinya, yang dibagi menjadi beberapa fase, di mana yang pertama yaitu rumah tangga tertutup, rumah tangga kota, rumah tangga bangsa, dan rumah tangga dunia. Yang keempat yaitu teori dari Weller-Rostow, di mana beliau berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi dibagi menjadi 5 tahap. Yang pertama yaitu perekonomian tradisional, yang kedua perekonomian transisi, yang ketiga perekonomian lepas landas, yang keempat adalah perekonomian tahap kedewasaan, dan yang kelima yaitu tahap konsumsi tinggi. Selanjutnya yaitu teori pertumbuhan ekonomi klasik yang terdiri dari 2 teori. Yang pertama yaitu teori dari Adam Smith. Adam Smith berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh bertambahnya penduduk dan
mengakibatkan memperluas pasar dan menyebabkan mendorongnya adanya spesialisasi. Nah, spesialisasi tersebut juga akan mendorong akan adanya produktivitas pekerja dan tingkat teknologi sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Nah, yang kedua yaitu teori dari David Ricardo dan Thomas Robert Malthus, di mana mereka berpendapat bahwa jika terjadi pertambahan penduduk maka akan menyebabkan kekurangan tanah atau kekurangan lahan yang akan mengakibatkan turunnya tambahan output. Yang ketiga yaitu teori pertumbuhan ekonomi neoklasik. Nah, teori ini dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu teori dari Robert Sholow. Beliau berpendapat bahwa pengaruh dari inovasi, populasi, dan kemajuan teknologi memiliki pengaruh besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Nah, yang kedua yaitu teori dari Joseph Schumpeter, yang mana beliau berpendapat bahwa terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi itu diperlukan peran seorang pengusaha yang memiliki inovasi dalam perekonomian. Nah, yang terakhir yaitu teori dari Harold Domar. Menurut mereka bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang tegak dan panjang maka memerlukan tambahan pengeluaran agregat. Sini Ibu memiliki contoh soal untuk menghitung pertumbuhan ekonomi. Nah, untuk soalnya yaitu PDB negara X pada tahun 2016 sebesar 40 miliar dan pada tahun 2017 meningkat menjadi 43,2 miliar. Maka pertumbuhan ekonomi yang dicapai oleh negara X pada tahun 2017 adalah, apakah ada yang tahu jawabannya? Nah, untuk jawabannya, pertumbuhan ekonomi 2017 sama dengan GDP tahun 2017 dikurangi GDP tahun 2016 dibagi GDP tahun 2016 dikali 100%. Di mana GDP tahun 2017 yaitu sebesar 43,2 M dikurangi GDP tahun 2016 yaitu sebesar 40 M dibagi dengan GDP tahun 2016 yaitu sebesar 40 M dikali 100, yang mana hasilnya 3,2 M dibagi 40 M dikali 100 hasilnya yaitu 8%. Nah, jadi pertumbuhan ekonomi pada tahun 2017 yaitu sebesar 8%. Bagaimana? Apakah sama jawabannya? Mudah-mudahan dapat dimengerti ya. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan yaitu bahwa pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses kenaikan jumlah produksi yang dihasilkan oleh suatu negara dari tahun ke tahun yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.